dengan dua wanita, 3 malah. Maria Magdalena, Maria ibunya Yoses, Salome, dan Salome, Maria bunda Yesus sendiri. Dan ketika Yesus bangkit pun, yang menjadi saksi pertama adalah wanita-wanita itu. Dan itulah sebabnya mengapa hari ini didedikasikan kepada para wanita pembawa rempah-rempah untuk mengingatkan betapa keselamatan di dalam Kristus ini mengangkat derajat para wanita. Di dalam bacaan kita ini, Markus 15 ayat 43. Dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Di samping wanita, ternyata orang kelompok luar dari para rasul ini pun mendapat tempat yang terhormat. Yusuf Arimatea bukan dari golongan para rasul. Dia adalah anggota Sanhedrin. Sanhedrin adalah majelis agama Yahudi pada zaman itu. Dan kebanyakan anggota Sanhedrin ini sangat anti Yesus, dan justru mereka ini yang memprovokasi orang untuk menyalibkan Yesus. Namun Yusuf Arimatea dan Nikodemus lain. Mereka justru membela Yesus sebenarnya, tapi takut, ialah karena lebih banyak jumlahnya yang anti daripada yang pro sama Yesus. Tetapi Yusuf Arimatea tidak peduli dengan bagaimana orang menganggap dia, meskipun ada rasa takut juga. Coba kita baca. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menantikan kerajaan Allah, memberanikan diri. Berarti takut kan? Ada rasa takut juga. Memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudara, memang untuk percaya kepada Yesus di dunia yang memusuhinya ini, kita perlu keberanian. Makin hari dunia ini bukan makin pro pada Kristus. Makin hari dunia ini makin membenci kepada Kristus dan pada pengikut-pengikutnya. Maka bahkan Kristus menubuatkan nanti ada penganiayaan, dan orang yang menganiaya orang yang percaya Yesus malah yang menganggap diri mereka berbakti kepada Allah. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1-2. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti. Itu dia. Masih tetap jadi Kristen? Atau mundur? Oleh karena itu ajaran-ajaran yang hanya mengajarkan orang Kristen kalau jadi Kristen dapat berkat, jadi kaya, dan itu tidak mempersiapkan orang ketika menghadapi masa seperti ini. Ini membuat orang jadi kecewa. Katanya kalau jadi Kristen semuanya beres, diberkati. Emangnya berkat itu harus berwujud uang?
Emangnya berkat itu harus berwujud kekayaan? Tidak, saudara. Baca Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 9. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Nah, itu penderitaan itu juga karunia, saudara. Di dalam dunia yang makin hari makin menjadi ateis, di Eropa itu lebih banyak orang jadi ateis daripada mempertahankan imannya. Apalagi dengan makin mendekatnya datangnya antikristus. Ingat ini, ada antikristus akan datang. Yang sebelum kedatangan antikristus akan didahului murtad besar-besaran dari iman. Nah, kita termasuk yang mana? Termasuk yang tetap berani bertahan dalam iman menghadapi semuanya itu, atau termasuk yang murtad? 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari kedatangannya Kristus itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia. Baru dinyatakan dahulu manusia durhaka ini, antikristus itu. Sekarang banyak kemurtadan, saudara. Terlalu banyak ajaran yang aneh-aneh di luar sana yang mengatakan dirinya Kristen. Di salah satu daripada YouTube saya, ketika saya menjelaskan Tritunggal, dikatakan ini tanda akhir zaman, banyak ajaran sesat. Ajaran Tritunggal dibilang sesat. Saya hanya tersenyum saja, nggak saya jawab. Katanya saya hanya membacot, katanya. Saya sendiri tidak tahu tentang apa itu, tentang itu Allah Bapak ajaran saya berlepotan, katanya. Yang berlepotan cara pikir orang itu atau saya? Orang makin bangga dengan kesesatan dan kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang harus ditolak. Nah, inilah tanda-tanda kesesatan itu. Dan makin banyak orang mengikut seperti itu, dan akan terjadi kemurtadan itu. Maukah kita memberanikan diri untuk tetap berpijak pada kebenaran seperti Yusuf Arimatea? Menanti-nantikan kerajaan Allah itu dengan kokoh tanpa digoyangkan oleh apapun. Alkitab mengatakan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Jangan mau engkau digeser dari imanmu untuk alasan apapun. Diiming-imingi uang, diiming-imingi itu, atau ditakut-takuti itu. Ciptakan semangat kemartiran dalam dirimu. Ciptakan keberanian dalam hati untuk tetap memegang iman itu apapun ancaman yang terjadi di luar sana. Ayat 44 dari Markus 15. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Mungkin karena waktunya